Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam kanal siaran berita pemerintah. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan siap memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran komunikasi dan informasi selama libur Nataru 2025. Menkom Digi memastikan kestabilan dan kualitas jaringan telekomunikasi, khususnya di jalur transportasi utama yang diprediksi akan mengalami lonjakan trafik pengguna. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan kestabilan dan kualitas jaringan telekomunikasi, khususnya di jalur-jalur transportasi utama yang diprediksi akan mengalami lonjakan trafik pengguna selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid saat menerima kunjungan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi di kantor Kemkom Digi Jakarta mengatakan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan operator telekomunikasi untuk memastikan bahwa seluruh jaringan seluler, internet, dan komunikasi data aman. Kemkom Digi juga memantau penggunaan spektrum frekuensi radio, terutama di area-area yang diprediksi akan menjadi pusat keramaian, agar tidak terjadi gangguan yang dapat menghambat perjalanan ataupun komunikasi masyarakat. Menkom Digi menyambut baik kerjasama yang dijalin bersama Kementerian Perhubungan yang diharapkan pada pelaksanaan libur Nataru 2024-2025 dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru 2025. Jadi kita akan siap dukung Pak kerjasama lintas sektor seperti ini. Kita yakini akan menjadi salah satu kunci dan kelancaran dari keamanan pelaksanaan Nataru nanti. Jadi Kemkom Digi akan bersenang hati untuk bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi juga menyampaikan pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk memastikan kelancaran transportasi selama libur Nataru. Ia mengungkapkan bahwa sektor transportasi akan mengutamakan aspek keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi para pemudik dan wisatawan, baik yang menggunakan moda transportasi darat, laut, maupun udara. Harapan kami, kalau semakin banyak operator yang bisa kami ajak kerjasama, maka informasi yang akan kami peroleh melalui survei akan menjadi lebih akurat lagi, sehingga pengelolaan transportasi khususnya di momen khusus Nataru dan Idul Fitri akan menjadi sangat lebih efisien, dan kita bisa dengan mudah dan cepat memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Pemirsa, PT Pelayaran Nasional Indonesia menyiapkan lebih dari 3.000 tiket kapal gratis selama periode libur Nataru 2025. Tiket gratis ini bisa didapatkan pada 13 ruas pelabuhan keberangkatan dan tujuan. Aktivitas mudik untuk perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 sudah di depan mata. Sejumlah pihak terutama yang akan melayani pemudik sudah mulai mempersiapkan diri. Salah satunya adalah PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI sebagai penyedia transportasi laut. Selama masa Nataru, PT PELNI menyiapkan sebanyak 3.100 tiket gratis kapal laut. Direktur Usaha Angkutan Penumpang PELNI Nuraini Desi mengatakan, hal ini menjadi tindak lanjut dari arahan Kementerian Perhubungan untuk menyediakan tiket gratis di beberapa ruas pelayaran. Tiket gratis yang disediakan PELNI bisa didapatkan pada 13 ruas pelabuhan keberangkatan dan tujuan, yakni Batam Belawan, Manokwari Sorong, Sorong Ambon, Ende Kupang, Bitung Sorong, Timika Tual, Tanjung Priok Maumere, Jayapura Serui, Jayapura Biak, Makassar Maumere, Makassar Balikpapan, Jayapura Nabire, dan Ambon Tual. Selama angkutan Natal dan Tahun Baru, PELNI telah menyediakan total kapasitas penumpang sebanyak 60.212 seat dengan tiket sebanyak 547.549. Sementara untuk kapal, PELNI menyediakan sebanyak 55 kapal, terdiri atas 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis. Periode angkutan ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025. Pemirsa, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan siap mengawal pelaksanaan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyebut, rekayasa lalu lintas telah disiapkan Polri guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama masa libur Nataru.
Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta memastikan pihaknya siap mengawal pelaksanaan agenda besar libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat selama libur Natal meningkat 2,8%. Dari total masyarakat yang bepergian pada tahun 2023 mencapai 107 juta orang dan pada tahun 2024 menjadi 110,67 juta orang. Aan menilai hal tersebut perlu membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaan arus lalu lintas, salah satunya melalui rekayasa lalin sepanjang jalur arteri, jalan tol hingga kawasan wisata yang akan disiapkan Korlantas selama pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru 2025. Kakor Lantas mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas selama libur Nataru, mengacu pada data survei yang akan menjadi acuan utama dalam penempatan personil, rekayasa lalu lintas, serta pengaturan prioritas di jalur-jalur utama. Dari Jakarta ke arah Cikampek ini 47%, dari Jakarta ke arah Barat ini 29,4%, dari Jakarta ke arah Selatan 23%, sedangkan proyeksi lalu lintas dari Cikampek ke arah timur 51,7% dan Cikampek ke arah Bandung sebanyak 23%. Ini artinya arus mudik nanti akan ada peningkatan volume kendaraan. Itu nantinya kita harus melakukan beberapa rekayasa lalu lintas pada saat arus mudik maupun arus balik tadi dari luar arah ke Jakarta. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital kembali merilis buku elektronik berjudul Mudikpedia sebagai acuan sumber informasi bagi masyarakat selama masa libur Nataru 2025. Layanan tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui web s.id/mudikpedia. Kementerian Komunikasi dan Digital kembali menyiapkan buku elektronik Mudikpedia bagi masyarakat agar tidak kesulitan dalam mencari berbagai informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perjalanan selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Tidak hanya itu, masyarakat juga bisa mengakses informasi lainnya berupa posko siaga mudik libur akhir tahun, informasi tempat istirahat atau rest area, akses menuju transportasi publik, informasi mengenai jalur alternatif hingga informasi kontak darurat yang dibutuhkan guna mempermudah masyarakat dalam menikmati perjalanan dan libur Nataru 2024-2025. Bagi masyarakat yang tertarik untuk mengikuti mudik gratis, di buku elektronik tersebut juga tersedia informasi mengenai daftar mudik gratis yang disediakan oleh Kemenhub, PT Pelayaran Nasional Indonesia hingga ketersediaan tiket kereta api. Seluruh informasi tersebut dapat ditemukan masyarakat lewat situs web s.id/mudikpedia. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.